Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, sebagai istri, Khadijah senantiasa berusaha membahagiakan suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khadijah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai Zaid, maka ia segera memberikan budak itu kepadanya. Ada sepenggal kisah Zaid yang cukup menarik. Dari perjalanan hidupnya yang sejak kecil menjadi budak, hingga ia harus memilih untuk tetap bersama Rasulullah ataukah bersama ayah dan keluarganya yang tidak kalah mencintainya. Inilah kisahnya. Kita akan menengok sejenak ke belakang. Ketika Zaid masih kecil, ia dibawa oleh ibunya untuk berkunjung kepada sanak keluarganya. Tanpa diduga sebelumnya, mereka dirampok oleh suku lain. Zaid ditawan, lalu dijual di pasar Ukaz. Di pasar inilah Hakim bin Hizam membeli Zaid seharga 400 dirham, lalu menghibahkannya kepada bibinya Khadijah. Sejak peristiwa perampokan itu, ayah Zaid terus mencarinya di setiap tempat. Hatinya tercabik-cabik sehingga ia menuangkan kerinduan kepada anaknya dalam untaian puisi pilu yang menyayat hati setiap orang yang mendengarnya. Aku menangisi Zaid yang hingga kini tidak kuketahui nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga masih menyimpan harapan? Ataukah jasadnya telah kaku berkalang tanah? Demi Allah, aku tidak tahu dan aku akan tetap bertanya. Apakah dirimu telah ditelan lembah atau tersesat di puncak gunung? Dikala matahari terbit, aku selalu teringat kepadanya. Dikala matahari terbenam, ingatanku semakin membuat pilu. Akan kutelusuri seluruh pelosok bumi dengan untaku. Aku tak akan mengenal lelah dan bosan berjalan. Hingga untaku bosan dengan cara hidupku, atau ajal tiba menjemputku. Tiap orang akan sirna, sekalipun dibuai cita-cita. Dalam suatu musim haji, beberapa orang dari kaum Zaid pergi ke Mekah. Ketika sedang melakukan tawaf di Ka'bah, mereka bertemu dengan Zaid tanpa sengaja. Mereka langsung mengenal Zaid. Sebaliknya, Zaid pun langsung mengenali mereka. Sehingga mereka saling bertanya dan bertukar cerita. Setelah menyelesaikan rangkaian manasik haji, mereka kembali ke kampung halaman dan menyampaikan kisah pertemuan mereka dengan Zaid kepada ayahnya Harithah. Tidak menunggu lama, Harithah segera menyiapkan unta dan perbekalan, serta harta yang cukup besar untuk menebus jantung hatinya. Ia ditemani oleh seorang saudaranya yang bernama Ka'ab. Keduanya tampak tergesa-gesa menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka langsung bertanya tentang Muhammad SAW. Orang-orang menunjukkan bahwa Muhammad sedang berada di dalam masjid. Setelah berjumpa, mereka berkata,
Wahai putra Hashim, wahai putra pemuka Quraisy, kalian adalah penghuni tanah suci. Kalian selalu membebaskan kesulitan orang yang menderita dan berbuat baik kepada kaum lemah. Kami datang kepadamu untuk membicarakan persoalan anak kami yang menjadi budakmu. Maka kasihanilah kami dan berilah kami keleluasaan untuk menebusnya. Sesungguhnya kami sanggup menebusnya dengan harga yang tinggi. Rasulullah SAW bertanya, "Siapa orang yang kalian maksud?" Mereka menjawab, "Zaid bin Harisah." Rasulullah SAW berkata lagi, "Apakah kalian tidak ingin pilihan lain?" Mereka balik bertanya, "Apa itu?" Rasulullah SAW melanjutkan, mereka berkata, "Keputusanmu lebih dari sekadar adil. Engkau telah berbuat baik kepada kami." Rasulullah SAW memanggil Zaid lalu berkata, "Apakah engkau kenal dengan mereka?" Zaid menjawab, "Tentu. Ini adalah ayahku dan yang ini adalah pamanku." Rasulullah SAW melanjutkan, "Engkau juga telah mengenalku dengan baik. Engkau tahu betapa besarnya cintaku kepadamu. Untuk itu, silakan pilih. Apakah engkau memilih tetap bersamaku atau pulang bersama mereka?" Zaid berkata, "Aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku, engkau setara dengan ayah dan pamanku." Ayah dan paman Zaid renyak kaget. Mereka berkata, "Celakalah engkau, wahai Zaid. Apakah engkau lebih suka menjadi budak daripada menjadi seorang yang merdeka dan kembali kepada ayah dan pamanmu?" Zaid menjawab, "Ya, aku melihat pada diri tuanku ini, Muhammad SAW, sesuatu yang membuatku tidak akan pernah memilih siapapun selain dia." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW langsung membawa Zaid ke area Hijr Ismail, seraya berkata lantang, "Wahai segenap orang yang hadir di sini, saksikanlah bahwa aku telah mengangkat Zaid sebagai anakku sendiri. Ia menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya." Melihat kejadian itu, hati ayah dan paman Zaid menjadi luluh. Mereka pun pulang dengan senang hati. Sejak saat itu, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad hingga ajaran Islam membatalkannya. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Namun akhirnya Zaid menceraikannya. Setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Zainab. Peristiwa itu menjadi bahan perguncingan kaum munafik. Mereka berkata, "Muhammad menikah dengan mantan istri anaknya sendiri." Maka turunlah firman Allah yang menjelaskan kekeliruan persepsi ini. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terjemah Quran Surat Al-Ahzab ayat 40.
Allah juga menurunkan firman-Nya, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapa-bapa kandung mereka." Terjemah Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Mulai saat itu, Zainab kembali dipanggil dengan nama Zaid bin Harisah. Sobat Muslim, sikap tulus dan mulia membuat kedudukan Khadijah semakin tinggi di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia pantas menjadi wanita yang disanjung di sepanjang sejarah. Bahkan, ia mendapat anugerah yang sangat besar, yaitu ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bagaimanakah kisah Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Ikutilah kisahnya di video selanjutnya yang ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.